Akhirnya mereka mungkin udah ketakutan, ya mereka keluar bang dari kontrakan. Barengan? Itu barengan. Nggak lama tetangga itu ada yang lihat bang. Jadi dia pas mau ke warung depan itu, dia ngeliat di jendela itu ada yang ngintip. Sempet kesurupan lagi bang. Karyawan? Iya, ada yang kesurupan lagi kan saat itu. Nah di situ dia kesurupan makin menggila, makin mengamuk gitu loh bang. Kalau Ibu Casey ngeliat mukanya rata, tapi kalau dia tuh ngeliat ada mukanya. Dan itu lagi uncang-uncang senyumnya lebar. Ternyata selama sebulan itu orang tua saya lupa ngasih sajen. Itu posisinya itu pertama nggak ada yang tahu bang. Jadi tetangganya dia itu nyium bau busuk. Itu bau busuk bang, ya kan. Nah akhirnya warga banyak yang ngumpul di situ, didobrak kan rumah itu, ya kan. Itu posisinya tau nggak bang, badannya udah kurus kering. Dan itu mayat kayaknya sih udah 3 hari apa 4 hari ya. Itu nyatu bang, lengket. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Balai Misteri dengan gue Haris Setiawan. Halo Bang Bintang. Halo Bang. Sehat Bang? Alhamdulillah ketemu sehat, Bang. lagi kita Bang. Gue mau nanya spill sedikit. Kampung siluman ini apa sih kalau di Tambun Bang? Kalau kampung siluman ini sama sih kayak kampung-kampung biasa Bang. Atau banyak silumannya gitu zaman dulunya? Kalau dibilang, kalau orang Jakarta bilang itu tempat jin buang anak. Kalau kata orang Jakarta. Iya. Dulu Bojonggede juga gitu Bang. Tempat jin buang anak. Iya. Tapi sekarang tempatnya bikin enak. Oh my god. Wow. Salah satu urban legend yang akan Abang bawakan di sini kan di Kampung Siluman juga ya. Iya betul. Tapi setahu Abang nih, ada nggak sih urban legend yang lainnya di Kampung Siluman? Sebenarnya ada sih Bang. Banyak. Dan itu tiap daerah pasti berbeda. Tiap daerah itu pasti berbeda. Nah yang kali ini dibawain, ini siapa Bang? Kalau yang ini yang saya mau bawain ini, jadi ini kisah zaman dulu sih Bang. Zaman dulu. Iya. Informasi dari kakek saya dan nenek saya dan sekitar orang tua yang ada di kampung situ. Jadi dulu itu sempet pas masa penjajahan. Dulu ada yang namanya perempuan namanya Dolok. Oh, perempuan namanya Dolok? Iya. Biasanya laki-laki itu dipakai. Nah, zaman dulu tuh banyak Bang nama-nama yang aneh gitu ya. Bener-bener kayak apa, kayak Uyut saya juga ada ya namanya Bengkok. Ada kayak gitu. Oh gitu. Iya, zaman dulu ada. Jadi si Dolok ini dulu itu pas masa penjajahan Belanda, dia itu lagi nimba air Bang. Yang informasi yang saya tahu ya, dia nimba air. Nah itu pas banget ada 2 orang tentara dari Belanda itu mau perkosa dia lah Bang. Ya kan? Nah si Dolok ini tuh nggak mau, nolak Bang. Akhirnya dia ditembak dan dia tuh masuk ke sumur itu Bang. Ke sumur? Iya. Berarti dia lagi kondisi nyuci atau ngambil air? Ngambil air Bang, dan posisinya itu lagi hamil. Oke, buat teman-teman Balai Misteri, jangan lupa subscribe, like, dan komen channelnya biar gue semakin berkembang dan ngasih edukasi di dalam dunia horor. Nah, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke Kupas Misteri. Jadi sebelumnya itu saya kan nggak tahu, ya kan. Jadi orang tua saya ini dapat warisan tanah dari kakek saya Bang. Nah di situ dibangunlah kontrakan Bang, karena emang tempatnya itu strategis Bang, karena sampingnya itu pabrik garmen. Gede Bang? Itu gede. Awalnya kan orang tua saya ini tuh
dikasih tanah nih bang, itu 300 meter, 300 apa 600 saya lupa lah bang ya. Nah sebagian tanahnya itu dikontrak sama tower Telkomsel. Oh, Telkomsel Tower Telkomsel, ya. iya. Itu 2006. Dari situ pertama itu kita tinggal di kampung Warung Asem bang. Warung Asem tuh sebelah mana lagi bang? Puri Cendana 1. Oh, Puri Cendana Iya. 1, oke siap. Nah di situ pertama bikin rumah, ya pokoknya singkat cerita, pokoknya di situ rezeki kita seret banget lah bang. Di rumah itu? Di rumah itu pokoknya, ya pokoknya saya sekolah itu berantakan, bener-bener berantakan sampai saya di situ udah mulai baru pertama kerja tuh. Cuman emang ada aja bang kesialan-kesialan lah di situ lah bang. Jadi disangkut pautin dengan rumah tersebut. Iya, karena emang gimana ya, pas di Warung Asem itu bang, emang rumah saya itu posisinya itu di tengah, di tengah-tengah gitu bang. Jadi kanan kiri itu rumah warga. Jadi bener-bener kayak di situ kayak gimana ya, rezeki seret banget lah. Akhirnya itu kita jual lah rumah di situ bang. Bangun kontrakan lah di samping tower itu bang. Ya kan. Nah di situ 2 bulan lah prosesnya itu bang, cepet banget. Cuman acak-acakan. Itu bener acak-acakan bang. Jadi ya asal-asalan gitulah. Iya. Temen kebangun gitu bang. Yang penting bangun dulu aja bang gitu. Saya juga nggak tahu lah tukangnya itu saat itu gimana lah. Ya kan kejar target apa gimana. Bangunlah 6 kontrakan bang. Saat itu 6. Ya kan. 6. Banyak. Ya kan? Itu 3 petak bang. Cuman nggak terlalu gede. Ya kan. Akhirnya alhamdulillah penuh tuh bang, bener-bener penuh lah itulah, karena emang zaman dulu di sana tuh pas saya tinggal di situ ya, jadi kontrakan itu sebulan itu cuma 300.000 bang. Di tahun 2010. 300.000. Iya. Di daerah Tambun. Di daerah Tambun. Nggak lama kontrakan nomor 4 itu ngeluh bang. Ya kan, pertamanya itu dia ngeluh, dia ngeliat sosok perempuan lagi hamil. Nah bokap saya kan saat itu kan nggak percaya lah yang kayak gitu-gituan, ya kan. Udah tuh masih nggak direspon bang. Lama kesini ternyata bukan cuman kontrakan nomor 4 doang bang, hampir semuanya tuh ngerasain sama. Semua yang ada kontrakan di situ itu hampir sama, dan sampai yang ada yang berumah tangga pun itu juga sama, diteror oleh hantu itu bang. Iya. Awalnya emang nggak percaya kan, bener-bener nggak percaya. Akhirnya mereka mungkin udah ketakutan, ya mereka keluar bang dari kontrakan. Barengan? Itu barengan. Dan semua itu belum ada sebulan sebelumnya. Jadi paling ya 2 minggu, ada yang seminggu, ada yang hampir mau sebulan. Jadi nggak rata gitu. Oh, nggak sebulan iya. Semua pokoknya intinya. Nah, gitu. Di situ udah mulai bingung kan, maksudnya hampir itu semuanya loh. Kalau 1-2 sih kita masih nggak keberatan pertamanya kan. Ya udahlah, kita ngasih harga murah lagi bang, dari harga 300 kita turunin 2,5 loh. Karena saking bingungnya kan, itu udah sempet sebulan lebih lah nggak keisi kan. Kita juga bingung juga kan, memasukkan dari situ kan. Iya. Nggak lama ada yang ngisi bang. Ya kan, cuman nggak penuh tuh. Berapa kontrakan? Cuman 3 kontrakan keisi. Itu tetap sama kayak gitu bang, keluar lagi bang. Alasannya jangan sama, dia ngeliat sosok si perempuan ini. Dan tadinya kan 3 orang, maksudnya 3 tempat nih. Iya. Yang 2 itu udah keluar duluan bang, sisa 1. Nah karena yang 1 ini kan emang kerja di situ bang. Ya mungkin dia bertahan karena mungkin dia ngeliat itu tapi nggak dihiraukan karena emang harganya paling murah kan. Iya. Apalagi dekat dari pabriknya. Nah suatu ketika pas malam dia kesurupan bang. Siapa? Si cewek ini. Oh jadi yang sisa 1 ini si cewek? Iya. Oh sendiri? Sendiri dia bang. Jadi dia tinggal itu berdua, cuman karena kan di pabrik itu sip-sipan bang. Nah dia itu sip pagi mungkin ya. Nah itu malamnya kesurupan. Nah rumah saya nggak jauh dari kontrakan ini bang. Bokap saya tuh nyamperin pertamanya tuh ya kan. Nyamperin, oh udah teriak-teriak, warga juga rame tuh banyak ya kan. Nah
Si perempuan ini ngomong, dia terusik bang. Dia terusik karena dulunya ini tempat tinggal dia. Ya komunikasi kayak gitu lah bang. Itu ada orang yang ngerti lah saat itu ya kan. Dia terasa terusik ya kan. Ini rumah dia ya kan. Jadi sebelum ada kontrakan ini tuh dia udah nempatin duluan bang. Bokap saya tuh nggak percaya kan. Karena satu mungkin dia percaya tapi dia nggak mau nunjukin karena ini kan tempat kita usaha. Maksudnya ini tempat kita nyari duit lah. Iya bener. Udah tuh pokoknya ya nyampe dia ngamuk ya kan. Dia ngamuk. Nah akhirnya nggak lama di ngajiin ya kan, di situ keluarlah bang. Nah si cewek ini juga baru berapa hari kemudian langsung pindah. Akhirnya sempet kosong lah bang. Iya. Sempet kosong lagi tuh. Nah itu udah kita ngasih harga murah, tetap saya nyampe posting tuh bang di Facebook. Paling ada yang datang nih. Nah itu ngeliat kontrakan saya itu tuh kayak gimana ya, kayak kotor gitu bang. Oke, nggak keurus. Iya, gitu kayak nggak keurus gitu ya kan. Nah itu sampai berbulan-bulan tuh bang. Akhirnya ya kita minta bantuan salah satu ustadz lah saat itu. Nah di situ diadain lah pengajian. Ya kan, sempet diadain pengajian tuh berkali-kali. Ya kan, tetap aja bang, nggak ada, maksudnya nggak ada kayak, ayo nih yang mau ngontrak ini nggak ada. Nggak lama tetangga itu ada yang lihat bang. Jadi dia pas mau ke warung depan itu, dia ngeliat di jendela itu ada yang ngintip. Ada yang ngintip? Iya, karena kan namanya kontrakan kosong itu bang, kita lampu kita matiin bang semua bang. Iya. Kita matiin semua dan itu jelas dia ngeliat, karena kan nggak ada hordeng kan. Iya. Dia ngeliat kayak ngintip begini. Sosok perempuan. Tapi ya bokap saya nggak percaya, masih tetap nggak percaya. Saya juga keluarga pada nggak percaya kan, karena kita emang mikirnya masa ya samping kok kontrakan tapi nggak ada apa-apa. Iya. Ya kan, di samping masih ada kontrakan tapi nggak ada apa-apa. Ya kan, saya bilang cobalah nanti dicoba dipromosin lagi ya kan. Masa ya, tapi kita kan nggak bisa nurunin harga lagi karena emang saat itu emang ya harga kontrakan itu 3,5. Kita masih mending loh, udah 2,5 kan. Nah udah tuh nggak lama barulah keisi 1 ya kan. Dan itu sama bang kejadiannya, nggak lama 2 minggu ya kan. Dan mereka juga ya begitu, kadang jadinya dia udah bayar full ya kan, akhirnya dia minta setengah lagi. Di situ udah hampir gimana ya, kita udah bingung. Saya juga saat itu kan kerja di pabrik juga, maksudnya gajinya masih kecil bang. Iya. Karena dulu kan pabrik tahu sendiri masih ngikut outsourcing. Iya betul. Bener-bener nggak, ya susah lah karyawan atau kontrak pabrik tuh saat itu ya kan. Nah itu di situ orang tua saya juga udah stres bang. Maksudnya pemasukan itu kan dari saya ya kan. Orang tua saya nggak kerja ya kan, ibu saya rumah tangga, bokap saya mohon maaf ya serabutan lah saat itu ya kan. Nah yang diandelin kan antara gaji saya sama kontrakan ini kan. Padahal kalau dibilang kampungnya ini bang, yang tempat saya ini jam 5 subuh aja udah rame. Wah padahal jam 5 subuh tuh udah rame karena banyak pedagang bang di sana bang. Oh gitu. Bener-bener ada tukang gorengan, ada tukang, maksudnya tukang ketoprak, itu ada. Jadi aktivitas sebenarnya ada loh, tapi yang saya bingung tuh ini ya kan. Nah nggak lama adalah temen bokap tuh yang ngerti, cuman kalau dibilang ini bukan ustadz, dukun. Nah bokap saya minta diusir lah kalau emang ada sesuatu ya kan. Kayak gimana ya, saya ngeliat dukunnya ini kayak, ini orang bisa apa enggak ya kan, kayak gimana sih ya? Ragu. Iya ada keraguan gitu loh bang ya kan, karena dia minta segala macem lah. Dan dia minta kayak ada syarat gitu bang, tapi dia minta mentahnya, jadi dia yang beli. Itu permainannya. Iya itu permainannya. Itu permainannya. Bener-bener permainannya. Nah tapi bokap saya kan ya nggak ada kepikiran ke situ, karena mikirnya yang penting mah udah ini mah aman lah. Iya. Ya kan. Udah tuh dikasih uang. Oh ya udah nanti besok saya datang ke sini dengan segala perlengkapan, dia bilang. Nyampe besok ditungguin nggak ada kabar. Terus? Udah ngilang tuh. Kata saya, coba cari ke rumahnya.
ternyata bokap saya cuman kenal sekilas doang. Oh. Di tongkrongan, kata saya, aduh, kata saya. Tapi mulai tuh bang, masuk lagi lah. Masuk lagi itu tukang apa ya, tempe mendoan. Nah dia sama karyawannya kan. Oh rame. Akhirnya rame tuh, penuh lah bang, ya kan, penuh tuh. Nggak lama si karyawannya ini, ya itu bang, diganggu lagi ya kan, diganggu lagi. Dan akhirnya sempet kesurupan lagi bang. Karyawan? Iya, ada yang kesurupan lagi kan saat itu. Nah di situ dia kesurupan makin menggila, makin mengamuk gitu loh bang. Ya kan, akhirnya di situ ya udah kita manggil ustadz tuh bang. Ya kan, manggil ustadz namanya, Ustadz Mul. Nah kita manggil Ustadz Mul di situ. Panjangannya Mulyadi. Betul. Pasti udah ketebak. Padahal mau saya selempet begini. Adalah Ustadz Mulyadi lah di situ ya kan. Nah si orang ini, si sosok ini bang, dia mau dipindahin ya kan, dengan satu syarat. Jadi dia minta tiap bulan tuh harus ada sajen. Setiap bulan? Setiap bulan. Sajennya apa bang kalau boleh tahu? Kepala kambing. Jadi kayak ada perjanjian, kayak dia nggak bakalan ganggu penghuni kontrakan, tapi sebulan sekali itu diadakan seperti itu. Kita aja korban setahun sekali juga belum tentu. Saat itu bokap saya ya nggak masalah gitu bang. Yang penting tuh maksudnya ini kontrakan ini jangan sampai terganggu. Oh jadi diturutin? Diturutin sama bokap saya. Itu tiap bulan dikasih itu terus bang. Aman. Kepala kambing, kopi pahit, kopi manis, terus kembang 7 rupa. Kembang 7 rupa. Tehnya enggak, sama susunya enggak? Teh pahit, teh manis. Susu enggak. Susu enggak doyan? Iya. Iya. Itu ditaruhnya di kontrakan nomor 4. Dan akhirnya yang ngontrak di kontrakan nomor 4 itu kan karyawannya ini bang. Tempe mendoan ini. Ya akhirnya dia nggak mau tinggalin lah. Iya. Akhirnya dia ngontrak ke samping. Ya kan. Ya udah akhirnya itu tempat dikosongin bang. Ya kan. Nah udah tuh setiap bulan nggak ada masalah. Nggak ada masalah bang. Tapi tetap warga diganggu. Tapi kontrakan itu tuh nggak ada yang diganggu. Kontrakannya enggak, jadi warga yang kena. Iya. Nah itu yang diteror pertama Ibu Kesi ya kan. Itu dia pas lagi mau jemur. Itu jemur dia itu 4:30 bang. Pagi apa? Pagi. 4:30 pagi? Iya. 4:30 pagi karena jemuran di sana tuh kayak apa ya? Jadi dibikin 4 kayak tarik tambang gitu bang. Oh. Jadi iya, rame-rame iya, gitu. Jadi iya. kan ya siapa duluan ya udah kayak gitu kan. Nah dia jemur pagi-pagi itu ngeliat cewek bang. Di depan tower. Di depan tower? Iya. Itu posisi sama yang dia ceritakan sama yang lain ceritakan. Posisi itu hamil. Tapi posisinya dia itu menghadap ke tower gitu bang. Bukan ke ini gerbang towernya, dia ngadep nggak ke situ. Dia ngadep ke dalam tower. Jadi nggak ke orang nih? Iya. Ngadepnya ke tower? Nah, itu, iya. Nah si Ibu Kesi ini negur lah. Ya kan, karena kan posisinya kan lagi hamil, maksudnya pagi-pagi ngapain ya kan mungkin. Nah pas dia tegur itu, pas nengok begini tuh mukanya nggak ada bang, rata. Pengakuannya si Bu Kesi ini ya, itu rata ya kan. Nah habis itu ada lagi tuh bang, kan namanya orang kampung gimana sih bang, kalau udah ngeliat begini ya buk langsung rame lah. Iya ya kan, langsung rame. Nah itu ada lagi bang, itu tukang inian tukang ketoprak. Nah itu saya nggak tahu dah, itu tukang ketoprak habis pulang apa gimana ya, dia pulang dagang malam kalau nggak salah. Itu ada yang manggil bang, pengakuannya dia tuh bang. Nah si tukang ini tuh ngelongok tapi nggak ada orang. Nah pas dia mau muter masuk di dalam tower itu, di apa sih ya, kan ada kayak tumbukan begini bang, kayak balkon gitu. Iya. Itu lagi begini. Astagfirullahaladzim. Dan itu dia ngeliat, tapi anehnya beda dari pengakuan Ibu Kesi.
Kalau Ibu Casey ngeliat mukanya rata, tapi kalau dia tuh niat ada mukanya. Dan itu lagi uncang-uncang angke, senyumnya lebar. Booming lagi kan, cerita lah, namanya orang kampung begitu, cerita. Lebih cepat daripada netizen. Lebih cepat dari netizen. Iya. Akhirnya ya disitulah orang tua saya disalahin. Awalnya kan sosok itu kan ada di kontrakan. Iya. Ya kan. Akhirnya disalahin lah. Ternyata selama sebulan itu orang tua saya lupa ngasih sajen. Ya. Lupa karena kan ya tiap bulan tuh jadi ada sajen nih bang. Nah itu didiemin bang. Nanti baru bulan berikut sajen yang ini diganti. Seperti itu. Oh jadi selama sebulanan itu? Iya selama sebulanan. Si kepala kambing itu ada di dalam rumah? Iya. Wih. Nah di situ kan dulu itu kepala kambing nggak mahal bang, murah. Oh jadi nggak mesti beli kambingnya ya? Nggak beli kambingnya, jadi kita cuma kepalanya, dia butuh kepalanya. Oh. Syaratnya dia itu. Akhirnya orang tua saya disalah-salahin, nggak terima lah, ya kan. Akhirnya ya udah di situ malah nggak dikasih sajian sama sekali, ya kan. Nah akhirnya di kamar nomor 4 itu tiap malam Jumat kita ngadain pengajian. Nah udah di situ nggak ada maksudnya nggak ada kejadian itu bang, nggak ada teror, tetap nggak ada teror ya kan. Tapi apa ya itu balik lagi bang, akhirnya tukang tempe mendoan ini nggak tahu dia tiba-tiba tuh keluar itu karena penghasilannya tuh menurun. Nah saya juga bingung, maksudnya itu kan disangkut pautin sama kontrakan jadinya. Saya bilang kalau masalah dagang masa iya setan lari ke dagangan, saya bilang ya kan. Dia bilang nggak mungkin lah ini ya kan. Sedangkan dia kan jualan tempe mendoan ya, itu kan namanya kayak gituan gorengan kan ya laku nggak laku kan. Kita nggak bisa menyalahkan sosok kontrakan itu. Iya. Sosok itu ya. Bener. Iya. Nah sampai udah tuh berapa minggu ya kan. Nah itu sosok itu muncul lagi bang. Sosok itu muncul lagi dan semua warga itu ngelihat saat kita bikin pengajian. Jadi di situ bikin pengajian bapak-bapak, ibu-ibu, cuman berbeda. Ibu-ibu yang pertama ngelihat. Jadi pertama ngelihat dia itu posisi di dapur belakang bang, di rumah yang nomor 4 ini. Nomor 4 ini. Nah yang di nomor 4 itu ibu-ibu itu teriak. Pertama teriak, itu dia ngeliat di pojokan itu di ujung, dia cewek diri bang, sambil ngedidis, tau nggak bang, kayak mainin rambut. Oh, ngedidis tuh mainin rambut. Iya. Baru tahu bahasanya. Nah, si ibu-ibu ini teriak kan, semua akhirnya ngeliat semua bang, itu semua ngeliat semua di situ. Akhirnya keluar lah, ya di sini juga sama. Jadinya kan pada trauma kan, pada takut. Tapi ya saat itu ya namanya gimana sih, kalau pengajian itu pasti setelah Isya. Iya. Jadi kan nggak terlalu malam banget, ya kan? Karena yang ini udah panik aja. Akhirnya ya udah tuh kita lanjutin, tapi jadi ya dempet-dempetan gitu bang. Cuma tetap jaga jarak, ibu-ibu tetap ibu-ibu, bapak-bapak tetap bapak-bapak. Ya di situ udah kayak gimana ya? Kayak orang tua saya tuh udah kayak frustasi, nih kontrakan jual aja lah ya kan. Jadi nanti kita buka usaha apa ya kan. Ya udah akhirnya mau dijual lah bang saat itu bang. Nggak ada yang laku, nggak ada yang nawar sama sekali. Barulah nenek saya tuh cerita kan, dulu kan emang itu tempat emang ada sumurnya, sumur tua. Ya. Oh ada sumur dulu, tapi pas dibangun itu nggak ada kan, udah ketutup. Oh udah diuruk ya? Iya udah diuruk. Saya nggak tahu sama tukang kita saat itu udah diuruk apa emang udah lama gitu ya kan. Kita kan nggak tahu karena emang ya udah datang ke situ udah ya begitu. Tapi saat saya datang, maksudnya saya tinggal di situ emang nggak ada sih sebenarnya. Jadi kayaknya udah keuruk lama itu tempat. Udah keuruk lama, cuman kan
ya kouruk tapi kan nggak ada bangunan. Iya. Ya kan, tanah kosong jatuhnya kan. Nah akhirnya nyebar lah ke kampung mana aja tuh nyebar, ya kan. Nyebar tuh bang ke kampung mana aja tuh tentang kontrakan saya ini kan, tentang kampung saya yang ini. Karena kampung siluman itu jadi luas bang. Dari kayak gimana ya, satu desa itu kampung siluman dari ujung ke ujung gitu loh. Jadi bukan kampung satu RT nih kampungnya kampung siluman, enggak. Jadi kampung siluman itu berapa RT. Nah akhirnya nyebar lah beritanya begini lah. Udahlah di situ orang tua saya udah pusing ya kan, udah jual gimana caranya ya kan, udah tuh. Nah saat itu kita ngejual harga murah tetap nggak ada yang mau. Ya itu pengakuannya dia ngelihat kontrakan itu tuh kayak kumuh gitu loh bang. Iya. Kayak kontrakan kayak gimana ya, kayak nggak keurus lah ya kan, bener-bener kayak nggak keurus. Padahal tempatnya kalau dibilang nggak terlalu sepi lah, nggak terlalu sepi. Emang kalau misalkan malam jam setengah 7, setengah 8 tuh orang jarang ada yang keluar bang. Rame sih rame, cuman pada rame di rumah masing-masing. Karena banyak yang lihat sosok perempuan ini ya kan. Nah akhirnya barulah banyak lah yang cerita ya kan, dulu itu bekas sumur tua ya kan. Nah dulu zaman Belanda seperti ini ya kan, dia cerita. Cuman saya ngambil kesimpulannya ya itu bang, nggak dari satu orang kan. Kalau satu orang kan bisa aja ngarang. Iya bener. Iya bisa aja ngarang kan. Dulu di situ itu kayak apa ya, banyak yang nyarah kayak delman. Nah itu dirampas bang sama company. Ya kan. Nah dulu tuh kayak perempuan tuh dijadikan kayak itulah bang. Nah si cewek yang hamil ini namanya si Golok. Nah dia itu disamperin 2 tentara Belanda saat itu ya katanya. Dan itu posisinya dia mau diperkosa gitu bang, cuman nggak terima yaitu pas berdiri itu kan dia ditembak tuh. Nah itu ini jatuh bang, itu jatuh ke sumur itu. Pengakuan dari beberapa orang lah yang ada di kampung itu kan, termasuk orang-orang dulunya ya, orang-orang tua asli situ ya. Iya, dan itu bukan yang berbicara itu bukan anak muda, bapak-bapak, itu rata-rata nenek-nenek dan kakek-kakek. Oh, berarti tahu sejarahnya. Iya, dia tahu sejarahnya karena dulu itu kampung saya ini bang, itu dulu tuh nggak ada kontrakan dan itu masih rumah-rumah bilik. Nah barulah di situ orang tua saya baru percaya, karena kan omongan orang tua, bukan orang-orang yang pantaran dia. Mungkin kalau pantaran dia kan lah dia aja nggak tahu sejarahnya ini apa ya kan bisa aja mengada-ngada. Udahlah, nah akhirnya baru kita minta bantuan Ustadz Mulyadi lagi tuh. Nah di situ Ustadz Mulyadi juga nggak bisa juga bang, tetap nggak bisa. Akhirnya manggil temennya tuh Ustadz Jenal. Nah saya nggak tahu lah tuh pokoknya posisi pas pembersihannya itu bang, karena posisi saya emang posisi masuk kerja kan. Nah nggak lama pas saya pulang pagi tuh udah kayak gimana ya, tempat pas saya lihat itu kok udah banyak banget kayak taburan garam. Ya mungkin pembersihannya saya nggak tahu lah caranya. Saat itu ya kalau saya langsung ngomong pembersihan seperti ini, netizen nanti ngomong woi lah so tahu apa gitu. Iya benar. Iya, di pojok sebelah sana ada banci bang, rombongan bencong gitu. Oh, rombongan? Iya. Berarti bukan cuma satu. Iya, jadi dia itu bencong. Tadinya sih kita ngeliatnya itu kayak tukang rias sih. Awalnya tuh tukang rias. Nah, kan di situ emang ada. Cuman kita nggak pernah ngusik, nggak pernah ganggu kan, karena masih ada saudara juga. Saudara abang? Iya, saudara dari kakek saya lah. Oh, ini jadi banci gitu. Iya. Ya kan? Nah, nggak lama itu udah pada bubar. Nggak lama itu bubar bang, pisah lah satu persatu tuh udah keluar dari kampungan itu bang. Sisa 2 orang kalau nggak salah tuh saat itu. Nah itu ada yang meninggal bang.
Banci itu. Banci itu. Itu posisinya itu pertama nggak ada yang tahu bang. Jadi tetangganya dia itu nyium bau busuk. Itu bau busuk bang, ya kan. Nah akhirnya warga banyak yang ngumpul di situ, didobrak kan rumah itu, ya kan. Itu posisinya tau nggak bang, badannya udah kurus kering. Dan itu mayat kayaknya sih udah 3 hari apa 4 hari ya. Itu nyatu bang, lengket. Lengket di ubin. Jadi bener-bener udah basah gitu bang, kayak gimana ya, benyenyeh kayak gitulah, kayak benyenyeh gitu bang. Nah udah tuh nggak lama datang lah polisi ya kan, karena emang posisinya apa sih ya, kalau kita bilang bahasa halusnya apa ya, itunya tuh keluar nanah bang. Apa ya, ubur apa ya. Iya, ubur-ubur. Iya, ubur-uburnya itu keluar nanah, ya kan. Udah tuh nggak lama udah kelar lah masalah si Banci ini ya kan. Nah jadi si Banci ini tuh arwahnya tuh gentayangan juga bang. PR bingung lagi. Kan, bener-bener bingung. Jadi di kampung siluman ini, bukan saya mau ngejelekin kampung siluman ya, tapi kita bicara secara fakta loh, ya kan. Itu banyak banget kejadian aneh loh bang. Iya, jujur. Boleh percaya, boleh enggak, adanya babi ngepet, ya kan, adanya yang muja tuyul, itu semua ada di situ bang. Saya juga bingung, maksudnya urusan yang si kontrakan ini aja nggak kelar loh. Tapi pas giliran udah kelar dikit, ada aja gitu. Nah, awal pertama adanya babi ngepet itu bang. Jadi ada satu kampung, saya nggak mau nyebutin lah, takutnya nanti orang yang nonton malah jadi bahaya. Iya. Atau keluarganya nonton, karena keluarganya juga tahu. Oh, masih ada tapi saat ini masih ada bang. Ya, dan dia itu, mohon maaf, dia kayak jualan sesuatu dah, disensor aja tapi ya. Iya. Dia jualan, ya kan. Nah, posisi dia jualan itu cuman, maksudnya pemasukan dia dari jual ini bang. Dia punya rumah, punya segala macam. Dan yang kita tahu, kenapa kita tahu dia babi ngepet, ada yang namanya Kampung Balong di daerah Tambun Cemben arah ke Kerawang dia bang. Di daerah Balong orang-orang pada datang ke kampungan saya. Dia nanya nama si A. Nah di situ baru ketahuan bang, dia itu sempat ketangkep di Kampung Balong. Nah dia menjanjikan apa ya, kayak uang apa-apa gitulah, saya nggak ngerti lah, ya kan. Pokoknya orang-orang ini tuh nyari dia bang di kampungan itu. Jarang berapa minggu tuh sempat ada kejadian bang. Kejadian apa? Di kampungan saya tuh. Nah itu babi itu dikejar sama anjing bang. Dikejar sama anjing. Nah itu warga semua pada keluar bang. Nah itu ketangkep, babi itu ketangkep bang, dikurung lah akhirnya. Nah di situ nggak dikasih ke RT bang, ya kan. Saat itu nggak dikasih ke RT, ditaruh di, ya itu kan, jadi di apa sih ya, jadi kayak ini tower saya nih bang, ini kontrakan saya. Sebelah sini kan ada kontrakan, dan di sini kan ada lahan kosong tuh bang, itu ditaruh di situ bang. Ditaruh di situ ya kan. Nah itu begadangin bang. Dan bener aja saat itu saudaranya dia datang ke situ minta mohon dilepasin. Oh gitu, didatengin saudaranya. Iya, tapi istrinya nggak datang, jadi saudaranya yang datang bang. Kita kan tahu loh ini siapa kan. Iya. Saat itu, tapi di situ warga ya begitu bang, ya masih apa ya, kalau dibilang kayak saudaranya dia juga banyak di situ bang. Jadi ya udahlah kayak gimana gitu. Secara kekeluargaan. Iya, secara keluarga. Nah di situ kita mikir, maksudnya gila ini kampung gini amat ya. Iya. Kampung gini amat kata saya. Masih kental banget. Masih kental banget kata saya. Bener-bener wah kata saya gila. Dan kedua yang masalah tuyul itu bang. Iya. Ya. Nah itu emang anaknya main sama saya bang. Anaknya emang main sama saya. Jadi dia itu
buka kayak toko apa ya, toko sembako. Dan pertamanya itu emang nggak ada yang curiga bang, nggak ada yang curiga kalau dia miara tuyul, ya kan. Kita taunya itu pas dia miara tuyul itu bang, pas ibunya meninggal, yang mandiin jenazah itu ngeliat, mohon maaf apa ya, bahasa halus apa sih bang? Nah, gunungnya itu habis bang. Jadi apa ya, ya lonjongannya itu nggak ada bang. Pucuknya lah, iya. Pucuknya itu nggak ada. Ya. Dan maksudnya dari kematian si ibunya ini, satu ya saya kasih tahu, anak-anaknya ini, mohon maaf, apa ya kalau dibilang berkurangan mental lah bang. Keterbelakangan. Iya, terbelakangan mental lah. Iya, ya kan. Semua anak-anaknya dia. Yang main sama saya juga sama, cuman dia masih normal bang. Cuman mohon maaf, buruk rupa bang. Iya maksudnya gimana ya? Jadi dia udah dewasa seperti saya, cuman pikirannya masih bocah dan mohon maaf ya, mukanya itu ya seperti itulah bang. Ya. Tahu. Iya, awalnya juga saya nggak percaya kalau orang tua dia ternyata kayak begitu kan. Ya kita juga nggak tahu karena emang ya di situ kan emang masih kental keluarga bang. Bener-bener kental keluarga, namanya orang Betawi, gimana sih bang? Ya. Nah lanjut lagi si Dolo ini terus gimana nih bang abis dibersihin? Nah si Dolok ini pas dibersihin ini bang, jadi ya udah kayak gimana ya, dia kayak udah bener-bener ngilang bang. Itu saat ada ritual dari Mulyadi ini yang kepala kambing. Nah itu awal itu bokap saya itu diomelin bang sama Ustadz Mulyadi. Ya kan, sama almarhum Ustadz Jenal juga diomelin. Bukan yang pertama nyuruh kambing ini Mulyadi? Si sosok ini yang nyuruh, cuman kan Mulyadi nggak nyaranin untuk dikasih gitu bang. Oh gitu. Tapi bokap saya inisiatif, ya karena sosok ini minta, ada perjanjian seperti itu. Dan Mulyadi kan saat itu nggak terlibat lagi udah. Oh gitu. Ya kan? Iya. Mereka menyalahkan orang tua saya kenapa diturutin. Kalau diturutin sama aja situ, ya ibarat kata tuh takut dengan sosok ini, ya kan, ya sosok ini tetap akan muncul lagi. Ya. Udah tuh di situ ya udah akhirnya adalah beberapa muridnya Ustadz Jenal ini yang akhirnya datang lah ke situ, ngajain pengajian itu hampir setiap malam itu bang, bener-bener setiap malam tuh ngadain pengajian terus tuh sampai ada yang nginep di situ kan. Itu bener-bener pembersihan total tuh di situ bang. Dan alhamdulillahnya itu ya mereka nggak meminta budget gitu, jadi ya sepengertian kita aja gitu bang saat itu ya kan. Si Dolo ini sampai sekarang masih ada atau enggak? Masihnya karena saya nggak tahu dia datang lagi apa pembersihan itu benar berhasil atau tidak, tapi ya untuk sekarang ini hanya beberapa orang yang lihat. Nggak kayak awalnya dia bener-bener nampakin terus, neror terus. Jadi kayak kita nggak sengaja tiba-tiba ada. Ya. Untuk kontrakan abang sendiri udah rame apa belum sekarang? Sekarang udah kejual. Rame tapi pas kemarin. Apa? Pernah ke kontrakan itu lagi nggak? Nah kemarin itu sempat kosong. Abang balik lagi ke situ? Kan emang rumah saya masih di situ bang. Oh iya. Nggak jauh. Kan itu dijual itu karena emang ada urusan utang bang. Lagi itu utang ke bank. Setelah kontrakan itu kejual, emang ada yang ngisi. Sempet tuh beberapa bulan. Akhirnya kosong setahun. Lama banget kosong ya. Kosong setahun dan akhirnya sekarang itu ditempatin sama yang punya kontrakan. Ditempatin sendiri? Iya. Dan itu dibongkar dibikin 2 rumah. Kalau yang pesugihan ini berarti setiap pesugihan itu nggak akan menghasilkan sisa-sisa ya? Bener. Mau pesugihan jenis apapun ya? Bener bang, nggak ada. Pasti ujung-ujungnya habis. Habis ya? Walaupun maaf ya kadang ada pesugihan tumbalnya nyawa.
Iya. Nyawanya pasti yang diambil anak. Bener. Sebenarnya bukan anak juga sih Bang. Apa? Jadi kalau misalkan kita ngikut pesugihan ya, kayak misalkan abang nih, pasti kan ada timbal balik kan. Nah, di situ tinggal abang, keyakinan abang itu, abang kayak gini loh, abang punya istri, punya anak. Ada rasa abang lebih sayang ke siapa nih? Oh iya. Pasti itu yang bakalan jadi tumbal sih Bang. Nggak misalkan harus anak, ya kan? Apalagi sekarang udah canggih, udah canggihnya. Saya nggak tahu lah kayak tumbal-tumbal kayak ada yang Proyek, naruh duit jadi tumbal ya kan, kalau diambil ya kan, itu kan masih mitos, maksudnya belum terbukti lah ya kan. Tapi kalau yang tumbal nyawa antar keluarga tuh udah banyak ya. Udah banyak sih sebenarnya. Harusnya kita sayangnya sama istri kalau udah numbal gitu mah. Tapi itu bisa kawin lagi. Tapi tetap Bang nggak bisa kayak gitu. Oh gitu. Pasti apa? Abang kerja capek-capek pulang, pasti yang dicari anak. Oh iya. Anak dulu pasti. Iya. Anak kayak gimana pun ya, kita kesel-kesel pulang kerja, kalau ketemu anak pasti bawaannya tuh udah beda. Iya. Ya, tapi kalau ketemu bini pasti bisa aja bawanya, mana duit mau belanja, kan udah pasti gondok. Wah iya sih. Pasti larinya ke anak. Oh iya, iya. Anak kalau enggak orang tua pasti Bang. Oh iya. Kalau menurut saya ya, karena bini, istri kan oke lah, istri kita seumur hidup, tapi kan orang tua, anak itu nggak bisa. Nggak ada yang namanya mantan anak, mantan orang tua. Bener. Kalau mantan istri kan ada kan. Oh gitu ya juga sih. Itu teori saya ya. tapi bener. Kenapa mesti anak gitu ya kan? Kenapa nggak istri? Padahal iya. Sebenarnya kalau istri bisa aja ya. Harusnya. Ya kan? Misal bukannya bisa aja, harusnya. Jadi bisa nikah lagi. Iya, gitu. Udah mau berapa tumbal juga oke lah. Sekarang kalau ada duit banyak mah gampang ya. Iya. Tinggal sayang-sayang istri aja. Sayang-sayang istri. Iya. Berarti yang istri yang disayang tuh hati-hati. Iya, hati-hati. Kali gitu kena tumbal. Tapi yang gue bingungin kalau misalkan istrinya yang main pesugihan Bang. Sayang suami mati. Astagfirullahaladzim. Iya juga ya, bego dah gua. Nah Bang, kalau itu yang tuyul itu berarti efeknya ke anak-anak ya tuh Bang? Ke anak-anaknya Bang. Ya, dan ke orang, ya si ibunya juga. Ibunya? Ya iya, kan istrinya kan meninggal. Oh iya. Itu kita tahu itu pas istrinya meninggal itu payudaranya udah habis Bang. Dan nggak lama istrinya meninggal itu, usahanya bangkrut. Dia nggak nikah lagi Bang? Udah kaki Bang. Udah kaki. Ya nikah aja lagi. Anjir. Tapi boleh juga ya kayak gitu ya. Misalkan kita nyara nih, ya kan, udahlah bayar PSK aja nih. Udah merem. Goblok. Udah bisa sih kayak gitu. Ya bisa. Tetep aja ngaco. Jangan ditiru. Intinya pelajarannya di sini, mau sehebat apapun pesugihannya, tetap aja keluarga yang dikorbankan. Betul Bang. Dan kalau udah keluarga dikorbankan semuanya, hartanya buat siapa? Iya. Kan bingung juga kan. Nah terus kalau buat si urban legend, namanya urban legend ya. Betul. Kita itu bisa percaya bisa enggak. Iya. Gue juga bingung Bang sama si doloknya. Udah dikasih makan, dia malah pindah. Iya. Harusnya di situ aja lagi ya. Mungkin sebenarnya dia nggak pindah Bang, tetap di situ, cuman kan ada perjanjian nggak mengganggu. Ini setan, ya kan? Nah, kepala kambing ini kan benda, itu makannya gimana ya? Nah itu dia. Gue bingung lah kalau makhluk hidup itu, maksudnya makhluk kayak gitu gimana gitu loh. Sebenarnya intinya aneh. Segala sesuatu itu cuman memperdaya manusia untuk masuk ke neraka. Betul, karena ya kita percaya sama sosok itu ya, jadinya kan kita menuruti itu kemauan dia, sama aja kita dibodohin oleh. Bener. Berarti kitanya nggak sempurna kalau kita ngikutin mereka kan, kemauan mereka gitu doang. Ya emang janjinya mereka akan membisikkan hal-hal negatif ke manusia untuk menarik manusia
bergabung ke dalam penyesatan masuk ke neraka tersebut. Betul. Gitu ya Bang ya. Iya, betul. Ya alhamdulillah di sini ada edukasinya yang bisa gua ambil. Mudah-mudahan juga teman Balai Misteri bisa ngambil edukasi tersebut Bang. Iya, betul. Bercandaan yang tadi jangan diambil hati. Betul. Itu cuma bercanda doang. Intinya ambil yang positifnya aja. Iya betul. Terbalik. Oh negatif ya? Iya. Masa negatif Bang? Kita ngambil yang positifnya. Iya, ngambil yang positifnya, buang aja yang negatif. Iya. Berarti gue yang salah denger. Tadi gue salah yang denger. Masih Bang Bintang, ntar kalau ada cerita lagi urban legend daerah sana lagi atau ada yang bisa kita bikin edukasi, share lagi Bang. Siap Bang. Oke Bang. Siap Bang. Terima kasih Bang. Siap, Bang. Sehat selalu dan amin. Sehat juga Bang. Amin. Dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin. Dan saatnya Balai Misteri, gua Haris Setiawan izin pamit dan Bintang Saputra izin pamit juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.